Gimana sehat? Alhamdulillah sehat dan Pak Kairani pun sehat. Alhamdulillah sehat. Berkat doa Pak Wawan juga, Iya, teman-teman sama-sama. sahabat Alhamdulillah bisa hadir di channel Yatra Caruban Yatra Caruban. official. Oke, siap. Kita kita membahasnya bukan lagi pemilu karena sebentar lagi masa-masa tenang. Iya, Yang penting kita bisa mensukseskan dan bisa hadir gitu aja ya Pak Kirani. siap. Eh mau tanya ini, Iya. Ini tanya masalah apa nih? Jangan berat-berat loh. loh, Pertanyaannya. kaitannya dengan pendidikan. Ya, Pak Kirani saat ini bertugas sebagai apa? sebagai pengawas Pengawas SMA SMA ya, di wilayah. di wilayah 10 kantor cabang dinas 10 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. KCD 10 Oh, lah. KCD Yang 10. meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Iya. Kabupaten Kuningan. Berarti berapa sekolah selama menangani pengawas SMA tuh? Untuk SMA-nya negeri sekitar 8 atau 9, yang Iya, swastanya sekitar 8 9. Jadi kurang lebih 15 atau 16 sekolah. SMA semua, SMA semua, tidak ada aliyah. nggak ada. Padahal basicnya Ya, dari PAI, PAI, ya. PAI, Itu tapi bisa lari ke akademiknya PAI. SMA. Jadi karena saya diangkatnya kan dari Mendikbud dulu. SK tahun Oh, 97 itu saya menjadi guru SMA, yaitu dulu kan masih pusat ya, iya, yaitu iya, kan Mendikbud, iya, yaitu Mendikbud lah dulu. iya, iya. Itu 97 saya waktu itu diangkat di SMA Negeri Luragung kurang lebih 7 tahun. Luragung Luragung Kuningan. Kuningan. Oh, Ya. iya, Terus iya. berikutnya 10 tahun di SMA Negeri Duku Puntang. Oh, Selebihnya saya ikut tes pengawas dan waktu itu nunggu pengawas ada rotasi di SMA Negeri Susukan kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya, atau Berarti diangkat menjadi pengawas pengawas. sejak tahun berapa Pak Ya Kairani? berarti pengawas terhitung itu Februari 2016. Oh, Februari 2016. 2016. Posisi waktu itu saya diangkat lagi mengerjakan tugas di SMA Negeri Susukan. Oh, di SMA Negeri Iya, Susukan. tapi testingnya dulu dari SMA Negeri Duku Puntang. Oh, dari Duku Nah, ceritanya Puntang. begitu. Oh iya, wong Duku. Perjuangannya cukup panjang itu Cukup jadi panjang. pengawas Iya. karena sejak Indonesia merdeka itu baru ya Kabupaten Cirebon itu angkatan pertama. Saya Ya, diangkat dari menjadi PAI. PAI. Nah, yang Eh, NIP-nya adalah Dinas Pendidikan. bukan, ini masih ada yang PAI tetapi di Kemenag. Yang PAI diangkat kemenang ada. Itu yang disebut Ada. nanti kalau di sekolah umum namanya DPK. Ya Oh, di di SD masih ada, iya, SMP SMP, juga itu yang PAI. Tapi hampir 90% guru-guru SMA. PAI di SMA, di SMP dan SD semuanya itu adalah dari Mendikbud dulu SK-nya. Oh iya, iya, Gitu. iya. Tapi dulu masih ada. Kalau Kemenag sampai sekarang juga masih ada yang namanya Masih istilah DPK. DPK. Ya Tetapi itu ke ini kan, ke pendidikannya ke agama kan. iya. Misalnya jadi guru Ya, ada di pendidikan Alia. agama, ada juga pendidikan yang mungkin ada umum. Oh, ada. Ada, kalau Iya, diangkat iya. dari Kemenag, terus dia DPK di umum, kebetulan dia pendidikannya backgroundnya umum juga bisa, Oh, nggak ada masalah. bisa. Iya, Karena iya. Kemenag itu kelihatannya masih mengacu pada aturan pusat ya. Jadi Iya, iya. welcome gitu, Iya, iya, karena iya. namanya bantuan dalam sektor pendidikan di Iya, Undang-Undang iya. Nomor Nomor 20 tahun 2003 itu kan bisa berupa materi dan non materi. Oh, Kalau gitu. materinya berupa bantuan Iya, kayak iya, BOS iya, itu kan iya. pemerintah. Iya, Nah, iya. non materi tenaga. Nah, Oh, kita iya, iya. lihat waktu flashback ke belakang waktu zaman Orde Baru saya teringat ya. Dulu waktu itu saya masih honor di SD, hampir semua sekolah-sekolah swasta itu kepala sekolahnya adalah PNS. Oh, iya, Dan itu iya, iya. memudahkan koordinasi. Iya, iya. Jadi, ya Ber maaf ya, tidak semua produk Orde Baru itu jelek. iya, betul, betul. Termasuk dulu Betul, ada betul. istilah BP7. Betul, Itu betul. ada penataran Pempa. Termasuk saya itu mulai sejak masuk SMP ada penataran Pempa seminggu. SMA penataran SMA ya Iya, seminggu iya, iya. juga. Begitu perguruan tinggi itu 17 hari.
betul sampai betul. 100 jam pola pendukung dari Iya mulai jam iya. 5 pagi sampai jam 5 sore itu kan. Itu betul-betul jadi jangan tanyakan kepada generasi saya Iya. tentang Pancasila mau Iya model iya. apa gitu Iya ya, iya tentang iya, betul. Pancasila, Betul betul. GBHN itu ya. Iya Nah, itu iya. insya Allah itu ya Bahkan di perkuliahan kan wajib wajib kan ada. pendidikan, mata kuliah Pancasila Iya, itu ya. Berarti sempat di SD juga ngajar? sempat Oh di SD? di Di SD SD. mana? Nah, dulu kan di SD Al Irsyad Al Islamiyah. Oh, Saya waktu-waktu honor, honor, waktu ya karena honor. saya dari SPG Pak Wawan. Oh SPG, Dari SPG negeri. SPG Iya negeri, iya. lulus tahun 88. Oh lulus Jadi tahun 8. dulu SPG angkatan saya itu termasuk SPG yang inputnya itu kalau saya perhatikan Iya, itu termasuk siswa-siswa yang luar biasa saya katakan. iya iya iya. Kenapa luar biasa? Karena SMA Negeri 1 kota, SMA Iya, Negeri 2 kota, itu waktu angkatan pertama, angkatan saya itu ada 6. Itu yang termasuk tertinggi betul SPG betul itu. betul. SMA 1 itu 33 NEM-nya passing Iya grade-nya. iya. SMA 2 34. SPG itu 35, sekian dan 37, sekian. Untuk putri 35, sekian, putra 37, sekian. Pertanyaannya, kenapa jadi berbeda kan Iya itu? iya iya. Biasanya kan sama passing grade Betul itu. betul betul. Nah, alasannya kenapa? Karena SPG yang diterima lebih banyak itu adalah wanita Oh atau iya iya iya, perempuan. betul betul. Perempuannya itu waktu itu 150 orang. Memang Nah, betul. prianya itu hanya 100. Itu Iya iya. otomatis kan nem pria lebih tinggi. Iya Ya, iya. itu ada yang unik, Pak. Waktu itu Iya. teman saya juga itu. Nah, Berarti satu kelas angkatan Pak Kailani itu kan banyaknya wanita. wanita 150 Satu kelas. siswa, Misalnya satu 40. angkatan, Oh, satu 150 itu. angkatan. Justru Karena ada dua berarti kelas itu TK, TK itu. termasuknya banyak Ya, dibandingkan dengan 150 dibandingkan perempuan, lah putranya atau laki-lakinya 100. Jadi 250. sementara Dari jumlah peserta yang masuk ingin ke SPG negeri itu iya 2.800, Pak. itu Luar biasa itu setelah saingannya 2.800. 1988 tapi Ya, angkatan 80 waktu saya iya. itu satu kelas itu laki-lakinya 6 dari 6 ya. 40. Enggak sedikit yang minta jadi guru ya berarti. Iya, laki-laki sedikit. Nah, Ya. ini kaitannya SPG, jebolan SPG Masuk kan IAIN, dengan bukan sekarang PAI. S1, bukan S1 Ya. yang ngajar di SD. Sementara SPG kan belum sarjana. Nah, itu Oh ya. kalau saya lihat itu masih produk masih bagus SPG daripada S1. Saya Pak Wawan masalah itu sempat. Saya waktu itu dinas di SMA Negeri Luragung. Iya, Waktu itu ada seminar dan pembicaranya adalah staf ahli Mendiknas waktu itu. iya, Saya ingat iya, itu, iya, yaitu Bapak Profesor Dr. Dedi Supriyadi. iya, iya. Dan Profesor Dr. Supriyadi ternyata bapak dan ibunya juga guru SD, Pak. Hmm, Waktu saya terenyuh, saya memperhatikan sampai teman saya yang jadi dosen IKIP waktu itu ya, UPI Bandung, sekarang IKIP malah diplesetkan itu UPI ada Universitas padahal padahal IKIP. IKIP. Gitu kan. Tapi punya ciri khas ya. Iya, Itu teman iya. saya di sana sampai nyari, ada nggak yang D1, D2 yang dari IKIP? Ya saya nggak ada ya kata saya. Ada juga SPG banyak yang belum diangkat kata saya. Iya, Kenapa? iya. Nah, saya waktu itu kebetulan sebelum pada pertanyaan seminar waktu itu ada kebetulan dari staf ahli pembicaranya. Saya sampaikan, Iya, iya. saya ini alumni SPG, maaf banget kata saya. Saya ingin mewakili teman-teman keluhannya. Kenapa aturan itu tidak maju ke depan? Mestinya aturan maju ke depan. Iya, Yang iya. ke belakang ini masih berlaku yang lama Iya, mestinya. iya, iya. Diangkat aja dulu SPG itu. Kenapa? Satu, kata saya. Teman-teman SPG itu maaf benar kata saya. Karena mereka itu orang tuanya menengah ke bawah. Jadi sudahlah SPG baik. Kalau Iya, sudah SPG iya, iya, lulus iya. kan nanti jadi guru Iya, kan itu. iya, Kalau iya. masih SMA harus perguruan tinggi Perguruan lama tinggi. lagi kan. Iya, betul, Sementara betul. adik-adiknya banyak, Betul, keluarga betul. menengah ke bawah, ekonomi ini Betul. kata saya. Tapi kapasitas kemampuan dan kecerdasan saya buktikan. SPG itu luar biasa. Iya, Termasuk teman-teman saya juga banyak yang sudah sampai ke jadi dosen itu. Kenapa dari SPG? Dan memang betul, paling betul. tinggi itu Iya, iya, hasilnya bahan bakunya itu iya. SPG itu. Eh, Alhamdulillah sempat waktu itu didengarkan dan begitu Pak Presiden SBY manggung pertama itu usulannya alhamdulillah direalisasikan. Sampai Iya, sempat itu kakak kelas saya waktu itu SPG sampai sempat ada begitu kesannya itu bahwa kok ibu
pangkatnya kopral tapi gajinya jenderal. Nah, Iya, kenapa? iya. Karena masa kerja dihitung, Pak. 17 Oh tahun dia iya, masa honor, kerjanya, honor. honornya Iya, diangkat PNS, iya, dimasukkan masa kerjanya jadi 2A tapi masa kerja 17 tahun. Jadi kan lebih tinggi Pak gajinya ketimbang 3A yang masa kerja 0 atau 1 tahun. Nah, iya, itu. Sempat itu alhamdulillah. iya. Bagus itu waktu Pak SBY saya akui, itu teman-teman SPG semua hampir diangkat semua. Yang Diangkat penting semua. mereka mengajar kan Iya, itu. betul. Ya, Nah, semua. ini kaitannya dengan saat ini kan kurikulum merdeka. Iya. Nah, ini kan SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun merdeka. Nah, selaku pengawas Iya. SMA, ini di SMA ini dengan kurikulum merdeka yang katanya merdeka, tetapi kalau saya lihat ini, mohon maaf, artinya justru ada keterikatan hampir setiap hari, zoom lagi. Jadi seolah-olah tidak merdeka. Kadang-kadang saya berpikir begini, Pak Kelani, kurikulum merdeka sekarang berarti dulu itu kurikulum terjajah. Nah, Iya, ini lawannya merdeka ya. iya, iya. Nah, gimana dengan selaku pengawas ketika monitoring ke sekolah? Ini apakah lebih baik merdeka, apakah yang sudah-sudah? Mohon Iya, artinya di lapangan apa adanya, iya. Pak Kelani, monggo. Saya sempat juga Pak Wawan, bahkan di lapangan kurikulum merdeka itu ada yang mengatakan, ya ini kan asumsi teman-teman guru Iya, nggak ada iya, masalah iya, kan tidak itu. ada masalah. Saya Memang sebagai pengawas nggak aja, dan betul, itu betul, sah-sah sah saja saja, karena betul, memang betul, persepsinya ada benarnya juga betul, gitu. betul. Ada istilah kurikulum merdeka itu dengan bahasa kurikulum senyap. Kenapa Alasannya apa senyap? senyap? Alasannya karena memang kurikulum merdeka diam-diam saja. Gitu. Kalau dulu saya pernah Iya, ada itu iya, yang iya. disebut kurikulum, yaitu kurikulum 1994 waktu itu, dan ada integrasi IMTAK dan IPTEX. Saya ingat itu. Dan saya termasuk IN, Institut Nasional, kaitan dengan integrasi IMTAK dan IPTEX, yaitu waktu itu mapelnya PPKN. Yang pertama saya perhatikan ada benarnya juga. Kenapa? Karena pemanggilan untuk guru yang ketika dia menjadi guru yang nantinya difokuskan menjadi pioner lah Guru dalam penggerak. mengedepan kurikulum merdeka Iya, yang iya. disebut dengan Guru, GP itu, GP, guru guru penggerak. penggerak. Iya. Nah itu ya memang diam-diam saja karena di akun masing-masing. Kepala sekolah pun kalau dia nggak cerita nggak tahu, Pak. Pengawas pun juga Oh, nggak tahu. tidak tahu, betul, Kenapa? Karena betul. di akun masing-masing. Tuh. Satu. Yang kedua, saya penasaran juga. Kenapa kok ada GP sampai diistimewakan benar? Betul, Nah, betul, betul, sampai-sampai betul. teman-teman Betul. saya Asik ya. itu kan sudah ikut tes pengawas dan di Provinsi Jawa Barat itu sudah ada sistem yang sudah berjalan bagus. Artinya dari unsur pengawas dilibatkan yang di Iya, iya. lapangan, dari unsur birokrasi juga dilibatkan, dari unsur ahli dalam bidang pendidikan dilibatkan. Sehingga betul-betul perekrutan kepala sekolah dan pengawas itu betul-betul nyaris sempurna lah kalau saya katakan ya. Betul, betul. Begitu sudah jalan di tengah perjalanan di-cut. Maaf, di-cut oleh apa? GTK Pusat. Kenapa alasannya? Nanti nunggu adanya. Stop dulu, jangan ini. Padahal dulu sudah berjalan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu, Betul, yang betul. sudah bagus lah. Ternyata apa? Tunggu, ya tunggunya sampai kapan? Iya, iya, Teman-teman iya. itu kan nunggu. Betul, Nggak taunya betul. begitu, golongan 2 pekan lah, 2 pekan setengah bulanan muncul. Ternyata ada tawaran di akun masing-masing. Akun masing-masing yaitu untuk GP. Jadi guru penggerak sangat-sangat diistimewakan, Istimewakan. bener gitu. Betul. Saya Iya, sebagai iya. pengawas ya, walaupun memang pengawas tidak ada istilah kalau itu ada guru penggerak, mestinya pengawas ada pengawas penggerak gitu. Iya, iya. Iya, iya. Itu nggak ada. Tidak ada, Dan iya. waktu itu terus terang nggak dilibatkan. Saya tahu tentang kurikulum merdeka, tentang bagaimana guru penggerak. Saya harus mencari sendiri. Sendiri, tidak Mencari, tahu. ya Bahkan tahu. jumlahnya berapa ketika Tahu. Cuma saya yang paling penting esensinya, Pak. Esensi saya sebagai pengawas itu tahu dong. iya, Karena Pak, kasarnya ngomong pengawas itu di sekolah, baik gurunya, siswanya, kasarnya harus tahu semua itu ketika iya, ada iya. kejadian di sekolah itu. Itu pengawas manajerial di situ ya. Akhirnya saya coba di sekolah tertentu ada sampai 6 GP. Saya Betul, kumpulkan. betul. Coba kata saya, setelah Anda GP selama 6 bulan, Iya. coba bikin best practice sesuai dengan kapasitas Bapak dan Ibu guru masing-masing.
Cukup 1 minggu? Wah nggak bisa Pak, seminggu dong nggak cukup Pak. Setengah bulan? Nggak, 3 pekan lah sudah. Jangan Iya, iya, tawar-nawar lah, iya. udah 3 pekan. Kan Benar. Bapak Ibu kan sudah melaksanakan, hanya bikin best practice kok kata saya. Katanya GP itu hebat. Iya, Ya, iya, kan iya. itu Iya, kira-kira. iya, iya. Betul, betul. Ternyata begitu Pak sudah bikin 3 minggu 2 pekan, ya best practice, ternyata ya memang beda-beda tanggapannya. Iya, iya. Oleh karena itu saya kumpulkan semua teman guru GP tadi, saya berikan beberapa pertanyaan setelah saya pelajari best practice beliau-beliau itu, Iya, yang saya iya. sebagai pengawas kan harus tahu juga. Tahu, iya. Nah, di antaranya ada beberapa yang memang ada kelebihan, Pak. Saya tanya kelebihannya apa sih GP sampai diistimewakan banget gitu kan. Iya, iya. Yang kedua, kelemahannya juga apa? Ya, Iya, saya tanya iya. kan karena dia Betul, melaksanakan kan. betul, Nah, betul. itu. Iya. Nah, saya sebagai pengawas yang memang background saya pendidikan ya dari Iya. SPG ya tahulah Tahu, asal iya. ngomong semester 1 dijejali tentang Iya, pedagogik iya. ya, tentang PPP, Pedagogi, pembinaan iya, iya. dan pengembangan kurikulum kan gitu. Sosiologi, Terus iya. psikologi pendidikan, ya itu udah Pendidikan. dijejali lah. Jadi saya ingin tahu ya ternyata ada beberapa kelebihan betul. Pertama kelebihannya adalah teman-teman guru GP itu jadi tidak gaptek Pak, gaptek Iya, teknologi betul, itu kan yang betul. webinar dan seterusnya. Yang kedua ya adalah kelebihannya apa? Ternyata ada pembelajaran diferensiasi. Apa itu? Nah, apa itu pembelajaran diferensi? Itu kan dari bahasa Inggris differentiation. Hmm. Itu adalah perbedaan. Oh, perbedaan. Artinya bahwa sang guru ketika menyampaikan materi pokok bahasan atau tujuan pendidikan itu kepada siswa harus memperhatikan perbedaan siswa. Baik perbedaan latar belakang, baik perbedaan tentang kapasitas kemampuan, emosionalnya, IQ-nya, teknik belajarnya, juga itu diperhatikan. Kata saya itu sudah dipelajari toh yang begitu waktu kita kuliah juga. Iya, iya. Walaupun iya. istilahnya itu bukan diferensiasi, tapi istilah dulu itu adalah kid center. Artinya ada berpusat pada siswa. Iya. Nah, itu kan sebenarnya udah belajar berpusat pada siswa ya, kayak tadi. Ya. Nah, satu, itu yang kedua. Yang ketiga kelebihannya apa? Kelebihannya yang ketiga itu ternyata mereka ya ada gregetnya juga, upgrade. Iya, Jadi yang iya. dulu mungkin kuliahnya bolong-bolong, ketika Iya, iya, kuliahnya iya. juga mungkin nggak malas, Iya, mungkin ada iya. lah di situ. Iya. Tapi yang dimunculkan itu ada beberapa kelebihan, yaitu pendapat dimunculkan lagi yaitu Ki Hajar Dewantoro. Dengan tiga prinsip, yaitu Ingarso Sumtulado, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Itu kan artinya ya itu sudah dipelajari oleh kita lah kan itu. Sebenarnya sih, cuman kan di-upgrade lagi. Terus pendapat beberapa tokoh yang dari luar juga. Itu memang sudah kita pelajari juga. Ada pembelajar yang memang nativisme kan itu artinya bahwa dari segi heredity keturunan bagaimana Iya, kan iya, itu. iya. Terus juga dari lingkungan bagaimana Lingkungan pengaruhnya. bagaimana. Terus ada juga yaitu prinsip yang konvergensi itu kan pembelajaran yang penggabungan antara hereditas, faktor keturunan dan juga lingkungan itu kan sebenarnya sudah dipelajari lah. Cuman kelebihan itu saya sebut kelebihan. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya. Kelemahannya satu, guru terus terang itu disibukkan dengan webinar, dengan tugas-tugas. Kadang-kadang ya mengajarnya maaf ya, kadang-kadang ya fokusnya ke sana, akhirnya ya sedikitlah terganggu mengajar mereka dengan kesibukan ada GP itu. Yang kedua mungkin sekarang juga ketika ada istilah yaitu kurikulum merdeka mengajar bukan merdeka juga. Tetap guru juga disibukkan juga ya Betul, betul. dengan peranan kurikulum itu ya. Yang ketiganya ini yang saya nggak habis pikir. Kenapa tidak digelar saja kurikulum merdeka itu? Digelar seperti kurikulum sebelumnya. Iya, iya, iya. Artinya saya sebagai pengawas, Tidak seperti birokrasi juga tahu Pak bahwa oh ini ada program Ada kurikulum program, merdeka, betul. diklatnya dari atas dulu ke bawah misal dari Mendiknas dulu lah yang berperan misalnya GTK. Iya, iya, iya. GTK terus berikutnya turun ke Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Iya. Pendidikan Provinsi juga ke kabupaten kota juga dilibatkan yang punya peran di sana kaitannya dengan Dinas Pendidikannya. Setelah itu yang membawai apa? Misalnya Dikmen, yang membawai misalnya Diksar. Iya, Dilatih iya. dulu lah. Kayak dulu kita waktu pendidikan integrasi IMTAK dan IPTEX itu betul-betul Pak dari Betul, birokrasi ke pengawas, kepala sekolah, ke guru endingnya, Iya, ke guru. iya. Jadi semua sudah tahu enak. Kalau ini kan terjadi apa ya rantai yang putus, gitu. Iya. Ujung-ujung langsung ke guru saja. Kepala sekolah juga nggak dikasih tahu, pengawas Betul, juga betul. enggak, peran jadi kesannya juga ada kelemahannya. Saya tanya ke teman guru, apa kelemahan? Jadi saya tuh bagaikan tamu Pak, jadi GP tuh. Yang matur siapa nggak tahu. Jadi kayak anak tiri, terutama Iya, teman-teman iya. guru dari SMA Pak. Iya, iya. Kenapa? Karena semuanya itu dilimpahkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.
Iya, Kasal iya. panitia satu. Yang kedua kelemahannya dengan begitu menurut saya nggak rata. Teman-teman guru sarjana semua kok. Mau Betul, model apa betul, sih mau di betul, pendidikan? betul. Ya kan? Iya, Saya iya. pendidikan udah dipelajari teori-teorinya lah. Tinggal praktek tuh gampang kalau mau. Kalau Apa mau, sih? iya. Udah aja 3 hari di hotel mana ada refreshing juga perbaikan gizi juga bagi mereka ya teman-teman guru kan. Iya, iya. Ya materi yang 3 hari itu yang betul fokus. Nah teorinya kasihkan aja flash disk lah. Pelajari, kasihkan materinya yang bisa, yang penting prakteknya 3 hari sudah cukup. Uangnya tidak begitu membengkak. Iya. Dengar-dengar sekarang uang yang satu Pak, sangat wah itu. 1 GP biayanya 30 juta. Luar Coba biasa. kalau 500 guru Iya, GP iya. berapa itu? 1,5 M tadi. Nah itu coba kalau digelar di hotel, Betul, itu betul. 70% dinikmati oleh teman guru. Pengalamannya, terus juga refreshnya, silaturahimnya, Betul, tukar betul. juga ya saling sharingnya di situ kan Pak. Jadi Nah, itu kurikulum merdeka 70% ini kan lah di seperti sana. tadi Pak Kailani katakan itu betul kurikulum senyap. Ya, Iya. ada yang Kemudian mengatakan bukan iya, kata saya tuh. iya, iya. Tapi ada benernya betul, juga betul, ada memang. Teman-teman betulnya guru senyap. begitu. Artinya Senyap. begini, mereka itu kan misalnya begini, eh dia sebagai guru penggerak, bisa saja dia ahli IT, hanya Ya, diam, tetapi untuk action bagaimana mengembangkan potensi kepada anak ini lemah. ya, Dan banyak ditemukan barangkali di SMA begini, berbeda. Saya pernah wawancari juga di SD, kepala SD itu cukup pusing juga menghadapi guru penggerak, karena kadang-kadang guru penggerak, apalagi ketika guru penggerak itu langsung bisa diangkat menjadi kepala sekolah, ya. termasuk di SMA. Pengawas. Dia cuma kepala Iya, sekolah dan pengawas. pengawas itu Nah, pentawarannya, Pak. ini kan permasalahannya itu bukan hanya sekedar pandai IT saja, tetapi bagaimana psikologisnya menghadapi guru-guru yang lebih ini. Ini yang saya temukan, ini tidak tahu di SMA apakah guru penggerak itu aktif sendiri-sendiri tanpa ada kerjasama yang ditemukan oleh Pak Kailani. Ini guru penggerak itu, ya mohon maaf, ini saya katakan guru penggerak itu baik di SD di SMP, ini agak sedikit egonya tinggi. Iya, iya. Termasuk di SMA tidak? Iya. Kalau saya perhatikan, memang karena merasa diistimewakan. Oh gitu. Nah, itu. Iya, iya, iya. Jadi ya, Bisa, jadi betul, bisa betul. begitu ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya ketika saya penjajakan, Iya. karena saya sebagai pengawas juga jangan kalah dong. Betul, betul, Masa betul. gurunya penggerak, kita yang nggak lebih Nggak, dari penggerak kan iya, itu. iya, iya, Di betul. samping materi-materi yang lain saya cari, download juga, browser juga Iya, ya. iya, Kita iya. nanya langsung itu. Ya langsung saya panggil sebagai pengawas. Kelebihannya apa, kelemahannya apa, gitu Betul, kan. betul. Dan ternyata kan tidak sebayangan wah gitu kan. Iya. Apalagi maaf, apalagi ketika jadi pengguru penggerak itu hanya ahlinya Pak di dalam kelas memanage siswa, gitu kan? Iya, iya. Bagaimana supaya konsen terhadap pembelajaran ini yang memang berbasis kekinian, berbasis masa depan. Itu kan di kelas Pak manajenya. Sementara bagaimana ketika dia memanage teman-teman guru yang beda usia, pengalaman juga berbeda, Betul, bahkan mungkin betul. pengalaman lebih banyak Banyak teman-teman yang guru yang senior kan gitu ya. betul, Nah betul. ini ya jadi masalah psikologisnya. Oleh karena itu mohon maaf ya. Makanya disinilah ya Rasulullah mengingatkan ya pada sebuah hadisnya itu kan, berilah ya kepada seseorang itu jabatan, kemampuan sesuai dengan profesinya masing-masing, Pak. Jadi kalau tidak sesuai dengan ahlinya rusak. Ya maaf Iya, ya. betul, Walaupun betul. itu Betul, kebijakan, betul, betul. mestinya kebijakan juga memang harus paham dong tentang pendidikan kan itu. Apakah kurikulum Itu. merdeka juga menciptakan guru instan menurut Pak Kailani? Karena kalau saya lihat ini beberapa ada juga yang serba instan. Sebenarnya guru itu ketika dengan guru merdeka bukan berarti guru instan ya. Iya. Ketika dia backgroundnya bukan dia bineka pelongo Pak. Ketika dia masuk dalam dia menjadi guru ya, guru merdeka, betul. karena dia itu S1 pendidikan, Pendidikan, justru itu betul. 80% atau bahkan 90% itu adalah mereka memperoleh ilmunya dari ketika S1 background pendidikannya Pak. Betul. Jadi hanya 10-20% lah materi-materi dari merdeka itu. Jangan sok wah hebat merdeka. Enggak. Iya, artinya Gitu. kan kalau ya mohon maaf, sebelum kurikulum merdeka itu kan ada proses. Ini kan hanya proses
Ya katakanlah, apakah sekarang beginilah, sosialisasi ibaratnya begini, orang yang hidup di desa dengan orang yang hidup di perkotaan, di perumahan, Iya, nafsi-nafsi, termasuk kurikulum merdeka juga kalau saya perhatikan termasuknya seperti nafsi-nafsi itu, ya. nafsi-nafsi. Iya. Bisa diterima tidak ini? Ya kelihatannya begitu, Pak. Kenapa? Kata saya tanya tadi kan di awal bahwa ada Iya, yang menyebutkan teman guru kurikulum merdeka, kurikulum senyap senyap, juga. betul. Iya, saya Betul. sendiri. Karena Iya, saya iya, saya betul, betul, dimintai sadar, waktu itu betul. diwawancara juga oleh penyelenggara dari Guru Merdeka tadi ya, Iya, dari penyelenggara ya kurikulum merdeka lah. Saya sebagai pengawas ya karena saya tahunya kan dari luar, bukan tahu dari Pimlat yang punya hajat kurikulum merdeka. iya, 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 Seyogyanya kalau membuat begitu kan harus urut dong. Dari iya, misalnya iya, birokrasi yang berkompeten dalam hal itu misalnya GTK. iya, Terus misalkan Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi juga dilibatkan. Terus berikutnya kabit-kabit dilibatkan. Baru nanti ke pengawas. Pengawas kepala sekolah. Kepala sekolah baru ke guru-guru kan. iya, Sejengeling. Itu betul, kurikulum betul, begitu. iya, Nah sekarang langsung Mbak ke guru. Jadi kadang kala maaf, kemarin juga tidak link miss juga itu ya. Ya, antara yang iya, di iya, lapangan betul, dengan program di atas. iya, Sehingga iya, kebijakan yang ada di provinsi, ya keinginan provinsi dengan yang di atas yang di Mendiknas nggak pas. Banyak contoh. Maaf ya, ketika pengangkatan P3K iya, bisa dibayangkan pengalaman P3K Pak, sekolah tertentu yang memang sudah berjalan, guru honor, guru admin sudah berjalan, berjalan, kedatangan guru 17 guru baru. iya, Yang P3K dari guru tersebut, sekolah tersebut hanya 3 orang. Berarti sama dengan 14 guru baru kan. iya, Rombelnya tetap Pak. Nggak bertambah, bagaimana mengatur jadwal kan? iya, Kan iya, pusing iya, itu. iya, iya, Nah ini kan berarti tidak miss. Kenapa? Karena tidak dilibatkan. Yang dari Dinas Pendidikan Provinsi ini, dari pusat, itu program pusat. Begitu tanya dari pusat. Ternyata pusat, pusatnya mengambil kebijakan tanpa komunikasi, maaf, dengan Dinas iya, Pendidikan iya, iya, Provinsi dan betul, Dinas betul, Pendidikan Kabupaten Kota. Sehingga iya, tidak pas. Itu kadang di lapangan kita banyak menemukan semacam itu. Oleh karena itu, kenapa sih ya yang di pusat tidak terbuka aja? Ajaklah iya, teman-teman iya, iya, pengawas, betul, teman kepala betul, sekolah, terus kabupaten kota, dinas apa, ini ini sok ayo gelar bareng-bareng. Ya sementara, maaf, iya, iya kan? sementara kan sekarang sudah Gitu. menggunakan link, pengawasnya jadi linglung, Nah, nggak tahu. sekarang untuk Iya, di iya, PMM istilahnya, platform iya, Merdeka Mengajar itu mengajar, sekarang ada guru dan kepala sekolah. Untuk pengawas belum mm, ada iya, platformnya. iya, Tapi kita sebagai pengawas tidak kalah Pak, karena saya memberi pembinaan dan ilmu juga saya nyari dari luar lah. Dari luar dan memang dari PMM bisa kita belajar lebih awal. Begitu pasti ya mm, saya sampaikan teman-teman guru ya. Ya alhamdulillah lah ya bisa mengikuti lah. Tapi tadi yang sangat disayangkan itu kenapa iya, tidak iya, sesuai dengan hierarki itu iya, ya. iya, Supaya iya. kita juga kan ke bawah juga enak gitu kan. Dilibatkanlah yang berkepentingan itu ya. Nah ini Itu. Pak Kailani, eh, sebentar lagi kan tanggal 14 kita pemilu, tentu akan pergantian pemimpin. Hmm. Nah, kemungkinan tidak kurikulum merdeka Ganti ini menteri, ganti kurikulum kurikulum. istilahnya itu Iya, image yang ada di iya, masyarakat iya. itu. Image-nya memang kenyataannya seperti itu. Apakah ini akan terulang kembali kurikulum hayu di otak-atik? Harapan sekarang, itu harapan, artinya barangkali kan ini kita bisa Iya. didengar. Apa harapan ke depan itu? Kalau diperhatikan dari buku saku tentang Mm-mm. kurikulum merdeka itu ada di sana Pak. Ada beberapa lebih dari 100 pertanyaan dan beberapa yang dijawab juga di sana. Ada Iya, statement tadi. iya. Udahlah nanti udah belajar begini, udah lama-lama belajar nanti ganti Ganti, menteri, ganti betul. kurikulum, ganti Iya, kebijakan ganti lagi. Saya kebijakan. sebagai pengawas kan harus bisa menengah-nengahi Pak. Gitu kan? Iya, iya. Kebijakan pemerintah dari Iya, pusat juga dari iya, bawah, betul, ngadem-ngadem. betul. Nah, Ngadem. kan itu. Iya, Jadi begini, kata saya. pemisah. Teman-teman guru, kita sebagai agen perubahan dalam Iya, pendidikan, itu ya sudah selayaknya pendidikan akan selalu berubah. Tapi perubahan-perubahan ini saya pikir tidak perubahan yang mendasar. Tidak menjadi sebuah prinsip, paling variasinya lah yang berubah, pengembangannya. Kan itu, pengembangan dari yang sudah ada, kan saya katakan begitu. Oleh karena itu, sudahlah, yang di depan mata kita, ya kita lakukan. iya, iya. Pokoknya yang terbaik lah gitu, kita sebagai pendidik. Ya, pelajari semampunya kita. Yang kedua, kata saya, ketika nanti ada kebijakan ganti menteri, ganti kurikulum, ya welcome bagi kami sebagai guru. Kan Iya, iya, itu kan iya, bagi iya, pengawas, bagi iya. pendidikan. Ya, tentunya dengan beberapa prasyarat. Ya.
Syaratnya apa? Yang pertama tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur Betul, betul, kita, betul. Pancasila kan itu. Termasuk Iya. sejarah juga jangan dibolak-balikan sekarang itu kan Iya, iya. sudah menjadi remang-remang. Ya, saya kadang-kadang heran juga kok. Kebijakan-kebijakan sekarang itu seolah-olah tidak melibatkan eh, teman-teman yang ada di lapangan atau hanya mereka duduk ya para dewannya juga Duduk DPR-nya manis. duduk manis aja. Iya, iya. Itu saya pikir itu masyarakat sekarang Iya, dewasa iya, betul, dan betul. cerdas kok. Cerdas. Telinganya tuh bener-bener budeng kan saya. Kok DPR di pusat kok diem aja? Kenapa Iya, tidak iya. selesaikan? Iya, Sekarang aja iya. itu ribut di masyarakat. Tentang apa? Termasuk tentang level pendidikan, Pak. Iya, Pendidikan yang ada ya maaf ya, yang namanya ijazah itu sangat penting. betul, betul. Dan orisinilitas ijazah penting. Iya kan? Iya, Jangan sampai kita dibodohi terus. Peran KPU juga bagaimana gitu kan. Itu apa sih? betul. Saya pernah jadi panitia Panitia. di Heeh. desa aja sampai ditelusuri Pak. Ketika calon kubu itu ijazah SD-nya, SMP-nya di mana di Bandung termasuk Bagaimana? telusuri SD Bandungnya. Iya, iya. Iya kan? Dan Betul, itu selesai betul. juga kok. Iya, Kenapa sih iya. ditutupi? Kalau memang itu nggak benar, kumukakan aja nggak benernya. Iya kan? Iya, Jangan iya. kita membodohi jutaan masyarakat yang Betul, ada itu kan. Jadi betul, saya betul. sebagai pelaku pendidikan, praktik pendidikan gemes itu. Gemes, betul, Kenapa? betul. Karena bisa satu. Yang kedua, terbukalah ketika menghukum seseorang. Karena apa? Iya. Masyarakat sudah cerdas kok. Iya kan? Sudah cerdas. Ketika menghukum seorang itu harus balancing. Iya. Kenapa? Karena sebagai pemimpin harus bisa mengayomi dan Betul, melindungi. betul, Oh, betul. kalaupun disiksa, dihukum juga warga kami. Kok tega bener gitu. Iya, iya, Seorang pemimpin nggak bisa begitu kan Iya, mestinya. iya. Oh iya ini warga kami. Malah kalau bisa seorang pemimpin ini ketika sukses itu bukan kerja saya tapi kerja bareng-bareng kita kolektivitas. Iya, iya. Tetapi ketika gagal, sayalah sebagai pemimpin mungkin belum mampu memimpin. Harusnya begitu, Pak. Iya, Merendah gitu. betul. Jangan betul. begitu sukses. "Ah, siapa saya dong? Siapa Begitu saya?" gagal, wah Anda. Wah, ini pemimpin. Namanya enggak Ingarso Iya, Sungtulodo, Ing Madjoman Karso, Tutwuri Handayani. Handayani. Saya teringat dengan Rocky Gerung gitu. Cuma ada hal yang baru Pak Wawan. Mungkin Pak Wawan tahu itu. Tahu. Ah, Iya. dan saya cerdas juga Iya, nih akal iya. warasnya kata saya benar itu. Betul, betul. Jadi sekarang betul. tuh kadang-kadang saya berpikir, mana seorang yang pinter-pinter itu, para Iya, profesor, doktor itu. Pinter Padahal kebingat. pemimpin Iya, kan iya. sederhana, Iya, Rasulullah sederhana. sudah Betul, memberikan betul. rambu-rambunya. Iya. Pertama sidik, amanah, Amanah, tabligh, fatona. fatona. Sidik jujur lah. Jangan ditutupi. Kalau memang iya ngakui dong. Masyarakat akan memaklumi Iya, kan iya. kalau memang jujur. Sidik, amanah, dipercaya. Gitu kan. Tabligh, transparansi kalau sekarang tabligh itu menyampaikan, sampaikan kalau berhasil juga hasil kita bersama, kalau gagal akuilah bahwa itu Iya. kegagalan saya belum mampu memimpin kan dulu. Itu Termasuk begitu. berarti Tuh. kurikulum merdeka yang tidak terbuka. Nah, Berarti begitu. tidak jujur juga. Ada apa? Kan Itu. itu. Betul. Makanya saya teringat Saya waktu setuju. di DPR tuh. Saya ingat Iya. tuh. Sampai saya nggak sampai hati juga Iya. melihat Mendikbud Ristek Iya. ya. Waktu di Mang Karim. NAM kalau saya. Iya. NAM itu kan singkatan supaya cepat gitu. Iya, iya. Yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, Makarim. NAM. Jadi kan Mm-mm. itu sampai dicerca oleh perempuan waktu itu di dewan itu. Mm-mm. Mana kelebihan apa sampai aduh. Saya itu nggak habis pikir. Kan tadi. Iya, Kenapa iya. harus senyap gitu. Ya, iya. Ma- Betul. Kenapa? Saya Padahal setuju. iya kan itu Betul, kalau betul. Memang 30 juta kenyataan. maaf kalau 30 Kenyataan. juta per orang digelar luar biasa Pak. Iya. Iya. 30 juta itu. Ya 30 juta per orang GP misalnya biayanya Iya. digelar ya 70% digelar lah 30% mangga barang untuk yang para pemikir yang hebat ya. Oke. Tapi di bulan kalau sekarang dibalik kelihatannya yang digelar 30% yang 70% di atas aja. Iya. Kelihatannya begitu. Oke, gampang dilanjut. Kita sudah tidak Luar terasa. biasa ya. Iya, ini masukan yang Ini baru pembukaan sebenarnya ya. Iya, nanti setelah pemilu kita lihat situasi, nanti saya undang kembali. Mm-mm. Ini saya sendiri tidak yakin ini apakah nanti merdeka apa ganti lagi. Tidak tahu, termasuk apalagi yang saya yang sudah purna seperti Pak Kailani sendiri Tapi kan. yang saya akui hebat itu adalah Undang-Undang Sistisna nomor 20 tahun 2003 Pak. Iya, iya. Sampai sekarang belum dirubah dan memang masih acceptable itu bagus. Betul. Di antaranya di pasal 3 saya teringat tuh bagusnya luar biasa. Betul, tapi Gitu, luar biasa. pelaksanaannya Gitu. antara dari atas Ah, ke bawahnya gitu. kucuran Nah, apa itu. informasinya juga kadang-kadang kan
Masa pengawas tidak tahu ketika ada pengangkatan Tidak dilibatkan. tidak dilibatkan, ada Ya, apa? Kan itu. Kan itu. Apakah itu merdeka? Nah, itu merdeka itu. Nah, jadi biarkan aja lah pengawas nyari sendiri materinya. Materi. Iya, berarti Merdeka katanya. tapi kan kalau pengawasnya yang model mahkamah nih yang cerdas, tetapi kalau lah Ngapain lah? Masa ngapain, bodoh, masa apa? bonggane beli di Iya, libatna. bonggane. Ya, jadi Itu. muter bener nih. Iya, Bonggane itu. beli di libatna Itu. lah. Wis bae lah duduk manis bae lah. Iya. Tapi Yang kita kan penting- harus ya, kita Tapi kan punya progres lah. betul juga apa yang dikatakan Pak Kelani, memang kenyataannya seperti ini, tapi mudah-mudahan nanti kita lihat tanggal mainnya gimana kurikulum berikutnya. Yang jelas nanti kita undang kembali di podcast Yatra Siap, Caruban, dan Pak. terima kasih. Siap. Ini luar biasa, paling semangat ini. Barangkali apa yang perlu disampaikan sebagai terakhir untuk khususnya guru penggerak baik di SD SMP, apa yang disampaikan? Pertama, saya secara pribadi barangkali tadi memberikan kata-kata yang nggak pas, itu adalah semata-mata melihat di lapangan. Betul. Dan kalaupun itu ada sesuatu yang nggak pas juga, ya saya mohon Iya. maaf. Ya, tapi itu Karena itu keluhan, kritikan kritikan kan. Itu. Memang Ya, yang menilai orang lain, iya, kita tidak itu. bisa. Yang Saya kedua. menilai Pak Kelani, saya. Iya. Pak Kelani nilai saya, Pak Kelani. Yang kedua, saya mengajak kepada teman-teman, kalau memang itu adalah baik, ambil Ambil. sesuatu yang baik. Betul. Dan kita sebagai pendidik memang harus siap menjadi agen perubahan. Kan Betul, itu, Pak. betul. Perubahan apa? Perubahannya ke positif kok. Iya. Ya, saya teringat ya pada sebuah kaidah usul fikih. Itu ada al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadid al aslahi. Itu artinya apa? Artinya kita memelihara sesuatu yang lama. Betul. Ah, tapi ini lama nih bagus, kita pelihara. Betul. Sambil kita juga tidak tertutup mengambil sesuatu yang baik, yang lebih baik, yang baru. Betul. Ya, untuk mengembangkan kita. Betul. Indonesia sudah hebat. Falsafahnya hebat, kesepakatan para dulu pendiri ya, yaitu BPUPKI itu luar biasa. Iya. Pak, pendiri ya. Itu luar biasa, tinggal kita mengembangkan aja ya dengan falsafah Pancasila, dengan UUD 45. Kalau bisa jangan diotak-otik itu. Iya, Ya, jangan saya otak-atik. sangat senang sekali dulu itu ada waktu zaman Orde Baru, saya dilatih P4 ya sampai 17 penataran. hari Iya, itu ya. digembleng. Dengan pola pendukung Iya. 100 jam itu apa? Kita kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Undang Dasar Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Siap. Jangan dirubah-rubah itu ya. Itu ini Oke, bahaya iya. banget ya. Ya. Nah, yang terakhir Pak, yang terakhir mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama bersatu untuk membangun anak bangsa yang lebih hebat. Kenapa? Hakikatnya kita ini luar biasa Pak. Sumber daya manusia hebat-hebat Indonesia sebenarnya Betul, kalau betul. diakomodir. Kalau Yang di- kedua juga sumber alam juga iya, hebat-hebat. Tapi pertanyaannya, kenapa kita menjadi sekarang seolah-olah kayak menjadi orang bodoh? Ada salah apa ini kan? Iya, Ada iya, dua Pak jawabannya. Pertama, kita sebagai orang Islam, kita yakin betul dengan kebenaran Al-Quran. Iya. Di dalam Al-Quran bisa dijelaskan di sana pada surah Al-A'raf ya ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya kurang lebih demikian Pak. Walau anna ahlal qura amanu, dan seandainya suatu bangsa, suatu negeri ini amanu beriman, wattaqau bertakwa. Syaratnya dua Pak, beriman dan bertakwa. Allah apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh akan kami bukakan kepada mereka itu keberkahan dari langit dan dari bumi. Yang namanya keberkahan itu lawannya mafsadat, membuat Iya. rusak. Iya. Itu yang manfaat keberkahan bagi manusia kan. Iya. Tapi apa? Mereka tidak melaksanakan dua tadi. Akhirnya apa? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka berikan kepada mereka sesuai dengan amal perbuatan. Kan gitu. Iya. Yang kedua, Pak. Ini itu kan Al-Qur'an. Iya. Yang kedua, ini ada hal, Pak, yang sangat penting. Ini adalah bagaimanapun adalah seorang pemimpin. Betul. Kalau seorang pemimpin yang arif, bijak yang tadi, yang Betul. memenuhi syarat itu ya, Iya. sidik, amanah, Amanah, tabligh, fatona. fatona, saya yakin akan memperhatikan bagaimana Betul. keluhan-keluhan masyarakat. Masyarakat. Kenapa? Karena dia itu punya keyakinan bukan hanya di dunia,
Pemimpin di diberi akhirat. tanggung jawab di akhirat. Betul. Di dunia bisa mengelak kayak apa mangga. Bisa ya. Ya, tapi ingat Tapi di akhirat itu tidak akan tapi di bisa. dunia juga sudah ketahuan Ketahuan. jejak-jejaknya Nah, sekarang. itu bagi orang beragama Iya. ya. Itu kan itu orang berpancasila begitu. Makanya saya sangat Iya. setuju itu dengan Pak yang dosen UI itu, Pak Taufik itu luar Oh, biasa itu iya. ya. Subhanallah itu. Jadi jangan bilang sekarang tidak ada PKI. Iya, iya, iya. Kalau dibilang dia sekarang di Indonesia tidak ada PKI, tidak ada komunis, itu berarti dia yang bilang tidak ada PKI itu adalah bagiannya. Nah, itu kan. Iya. Yang kedua, kalau memang dia bilang bahwa mana PKI mana, ya itu yang ngomong. PKI mana-mana itu. Iya, Ya, iya. kenapa? Karena setelah saya rilis dari beberapa sejarah yang ada, memang begitu. Iya. Yang namanya PKI komunis itu tidak punya bentuk, tapi Bentuk. paham terus. Iya. Ya, itu siap untuk pemirsa atau pendengar yang lain kalau ingin paham berikutnya tentang gerakan-gerakan yang itu, Iya. mangga. Ya. Nanti Kuat, kita ya, kuat itu ada Pak Ustadz Alfia Tanjung. Gitu. Oh, Luar gitu. biasa Iya, itu. iya. Satu-satunya orang yang ahli dalam iya. bidang bagaimana pergerakan Oh, politik iya. PKI di Indonesia. Iya, Komunis iya. itu. Iya. Yang kedua kaitannya dengan itu juga mangga. Iya. Klik aja Ustadz Andri Kurniawan. Iya, berarti Wah, penggemar lagi-lagi saya, mangga. Iya. Ada lagi kalau yang sepuh itu ulama NU luar biasa tuh. Iya, iya. Yaitu Kiai Haji Syukron Makmun. Syukron Saya ingat Makmun. 82 sebelum adanya yang tenar tuh yang penceramah tenar Iya, Pak Zainuddin MZ. soalnya iya. Itu 82 tuh luar biasa Bukan, itu sudah saya luar tadi biasa. tuh, wah, ini ternyata betul juga ini Ustadz Ya karena kita Alfian Tanjung sama kita sebagai warga pengikut. negara Indonesia Iya, yang iya. betul-betul berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya harus mengawal Pak, harus Betul, mengawal betul, dalam itu betul. kan itu kenapa? Karena kita sebagai orang Islam Pancasila UUD 45 itu sudah luar biasa. Sudah. Tidak ada Sudah. yang menyimpang dari Sudah, Al-Quran. sudah. Semuanya itu sangat cocok Sudah itu untuk sangat bangsa pas Indonesia. Pas Indonesia. jangan diotak-atik lah Otak-atik. kesepakatan tokoh-tokoh yang luar Iya. biasa itu. Pak. Oke. Ya. Karena waktu Pak Khairani inginnya lebih lama nanti dan bosan Rame hadir ya. lagi rame. Banyak ini nanti Ini baru pembukaan nih. Ya. Kita pendidikan nanti setelah Banyak, pemilu ya. kita bahas situasi Iya. kekinian Siap, yang siap. akan datang karena seru juga ini. Oke, terima kasih Pak Ya, Khairani. sama-sama Pak Wawan sudah memanggil saya ke sini. Mudah-mudahan berbagi lah. Iya, berbagi, kita bagi informasi, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.